Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ihim bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan sehat serta kita dapat berkumpul di acara wawancara di suatu perusahaan ini. Dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik telah berkenan hadir dalam tugas acara wawancara mata kuliah yang kami laksanakan ini. Dan sebagai mempersingkat waktu, kita mulai acara wawancara ini dengan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Bapak Rofi, pertanyaan yang pertama yaitu tentang planning ya Pak ya. Yang pertama adalah apa tujuan didirikannya Membumi ini? Baik, silahkan dijawab untuk Bapak Rofi. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya sama teman-teman mahasiswa dari UNIS ya Tangerang. Terima kasih sudah mau hadir ke Membumi jauh-jauh dari kota ke pelosok gitu ya. Ke pelosok di tengah sawah. Terima kasih banyak sudah sudi ke sini. Terus terima kasih juga buat mau menjadikan Membumi sebagai bahan materi ya. Bahan materi teman-teman. Gitu. Kalau pertanyaannya tujuan dibangunnya sebuah usaha ini adalah pertama yang jelas adalah kita ini pengen membangun sebuah usaha supaya bisa pertama bisa menyerap tenaga kerja ya. Setidaknya walaupun cuman ibaratnya 4-5 orang, 10 orang, 11 orang gitu, tapi kita bisa membangun sebuah usaha kecil-kecilan, bisa menyerap tenaga kerja, bisa membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan ini gitu. Terus kedua ya memang tidak bisa dipungkirin ya, kita melakukan sebuah usaha itu supaya ada value gitu. Supaya ada value-nya positif ya karena kita sebagai kepala keluarga ya tentunya buat mencari berkah buat keluarga itu sih. Tapi memang sudah cita-cita dari zaman dulu, dari zaman sekolah, siapa yang punya usaha walaupun kecil, siapa yang punya usaha gitu. Siapa yang punya usaha supaya setidaknya ya itu bisa mengurangi pengangguran, bisa menyerap tenaga kerja walaupun cuma hanya sekedar ya beberapa orang gitu. Tapi ya itu alhamdulillah sekarang sudah terlaksanakan gitu. Terima kasih untuk Bapak Rofi Bapak Taufik telah menjawab pertanyaan saya. Dan dilanjut pertanyaan selanjutnya oleh saudara Fadila. Dan di tahun ini tujuannya apa sih Om? Tujuan atau target? Target sih. Target ya. Kalau bicara target, kita short term tahun ini bahkan short term, jangka pendek berarti kan. Tujuannya targetnya setidaknya kita bisa ini aja dulu karena memang sekarang kita ini lagi COVID ya, COVID katanya naik lagi, setidaknya kita bisa bertahan dulu aja untuk tahun ini, kita bisa bertahan dulu, terus bisa menyelamatkan teman-teman yang bekerja di sini jangan sampai terjadi PHK, itu kita bertahan dulu. Terus untuk tetap kita punya target bagaimana kita menaikin
naik, kita omset kita tetap harus naik, itu kan apa namanya, tetap ada itu. Cuman untuk mengembangkan di tahun ini agak sedikit berat karena isu di tahun 2023 udah sangat vokal banget ya, isu 2023. Tapi kita nggak usah kecil hati, nggak usah apa namanya, nggak usah down tentang isu-isu di tahun 2003. Gasken aja. Baik, terima kasih untuk Bapak Taufik jawabannya. Dan dilanjut pertanyaan yang selanjutnya oleh saudara Muhammad Hafiz Alim. Baik, untuk Hafiz Alim saya persilahkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kendala-kendala dialami dalam pemenuhan program jangka pendek? Kendalanya yang jelas semua usaha itu pasti ada kendalanya ya. Tergantung kita bagaimana menyikapinya, bagaimana kita mensyukurinya. Kendala itu tentu pasti ada aja. Ya, contohnya saat tiba-tiba kecelakaan kayak gini itu kan salah satu kendala yang biasanya saya bisa aktif mungkin di media sosial, bikin konten. Sekarang tersendat gara-gara ini kayak gitu-gitu kendalanya yang memang tiba-tiba kayak gitu. Kalau terus kendalanya sekarang ada musim cuaca juga, itu termasuk salah satu dalam kendala kita karena memang hampir 70% kita adalah outdoor ya, outdoor kayak gini nih. Kendalanya itu. Terus ada lagi kita akses dari depan ke dalam, itu salah satu kendala kita juga. Tapi di satu sisi kendala, di satu sisi ini menjadi salah satu daya tarik bahwa Membumi ini hidden game kayak gitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya aja ya, di satu sisi kendala tapi di satu sisi ini menjadi sebuah daya tarik kayak gitu. Jadi tetap bersyukur apapun kendalanya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ke organizing. Yang pertama, bagaimana pembentukan struktur di Membumi ini? Struktur organisasi kita sebetulnya lebih kepada apa ya disebutnya ya, masih konvensional ya, belum terstruktur rapi gitu ya. Bahkan kita belum bikin struktur ya. Kalau teman-teman mau bikin struktur dengan senang hati gitu. Strukturnya jadi kayak saya sebagai pada kemana sebentar anak-anak, tolong panggilin dong di dalam ada orang gitu, pada di dalam kayaknya ya. Jadi gini, kalau struktur yang sekarang terbentuk, jadi kita nih kayak ada beberapa bagian ya, ada bagian bar ya, kayak ada bagian kitchen, terus saya sebagai bagian marketing, jadi owner marketing kayak gitu. Jadi terus content creator juga. Jadi multi talenta. Jadi mau nggak mau kalau kita skupnya masih kecil ya, kita harus masih berjuang. Sempat dulu kita punya tim content creator terbentuk, cuman karena sempat COVID naik lagi, akhirnya mau nggak mau ya sudahlah, kita ini sendiri. Mereka kayaknya si Om kewalahan ya, banyakkan orang, akhirnya mereka memahami sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah, kita Om pegang sendiri sekarang untuk kreator, marketing Om, kreator Om, terus media sosial semua Om, itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sistem perekrutan karyawan Membumi? Sistem perekrutan biasanya sih kita by apa disebutnya ya, kalau kecuali yang profesional ya, contoh kayak rekrut chef, biasanya kita bikin hiring, buka hiring di Instagram, contoh kayak nyari chef, nyari barista kita biasanya hiring di Instagram, cepat di Instagram untuk hiring profesional. Terus kalau untuk yang helper atau waiters itu biasanya sih nyari temen-temennya aja. Jadi kita
lebih ke ini sekitar, justru malah kita kayak ada tim bagian maintenance itu warga sekitar. Terus tim parkiran warga sekitar. Terus apa namanya ya, ada tim di belakang itu helper warga sekitar juga gitu. Jadi tidak belum apa namanya ya, masih konvensional. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih di organizing. Bagaimana pemenuhan sumber daya manusia di Membumi ini? Pemenuhan sumber daya itu difilter dari awal. Bagaimana dia? Contoh gini, kita contoh ya untuk hiring yang profesional barista, kita tes dari awal, difilter dari awal, dari pengalamannya dia bekerja, terus dari keahliannya yang dia bisa, kayak gitu, kayak chef, barista itu kita kalau untuk helper mereka kita latih di sini, kayak gitu. Terus untuk apa namanya pengelolaan manajemen sehari-hari, kita biasanya ada yang namanya meeting monthly, bulanan gitu. Terus kita juga untuk pengelolaan supaya tempat ini tetap terjaga, kita juga ada yang namanya general cleaning. Jadi kebersihan total selama sebulan sekali. Jadi kita libur jualan, kita fokus untuk jualan kebersihan total, kayak gitu. Biasanya kita sebulan sekali di minggu keempat di hari Senin. Oke, lanjut. Exploiting ya? Lanjut ke pertanyaan Aquating. Bagaimana cara memotivasi anggota pengurus di kafe ini? Motivasi kita ya itu tadi kita ada monthly ya, ada meeting monthly, apa namanya ya, supaya mereka tetap semangat gitu kan. Terus ada juga kita yang namanya bonus target, itu salah satunya supaya mereka tetap semangat. Bonus target itu berlaku kelipatan ya. Itu terus kita juga ada libur seminggu sekali untuk mereka, itu salah satu motivasi buat mereka juga supaya mereka tetap segar gitu. Terus ya mungkin ada ke depan kita lagi mudah-mudahan kita bisa refresh bisa bareng-bareng tim, itu motivasi juga buat teman-teman. Itu jawabannya. Udah. Kontrol. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang actuating. Apakah ada pertemuan rutin pengurus dalam Membumi ini? Sudah terjawab tadi ya. Baik, sudah terjawab. Kita kan ada monthly itu tadi. Monthly. Dan kalau kita ada problem sih kita langsung action. Contoh di Instagram ada komentar apa nih, lah kita langsung action kumpulin. Biasanya segitu. Atau mungkin di Google Map, ada yang komplain masalah apapun itu, kita langsung meeting kan. Saya tidak membiarkan problem itu berlarut-larut, tapi langsung saya kumpulin inti dari disebutnya yang komplain itu apa, saya kumpulin anak-anaknya tim kita langsung. Jadi langsung segera di action. Baik, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk the controlling. Yang pertama adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan. Kita dengan sistem budgeting ya. Sistem budgeting, catatan budgeting itu setiap harinya ada. Terus laporan daily check-nya ada, laporan omset daily-nya juga ada, omset bulanan kita ada. Bahkan kita sekarang udah dikenakan pajak ya, jadi lebih terkontrol. Gitu. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara mengondisikan anggota bekerja efektif dan produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? Pekerja bisa dibilang efektif itu ketika mereka bisa bekerja tim.
tidak ada yang komplain satu sama lain, tidak ada yang iri-irian. Itu mereka terus tidak ada yang komplain dari customer. Itu salah satu salah satu faktor bagaimana kita mengontrol mereka kayak gitu. Biasanya kan customer komplain, wah berarti nggak ada problem nih, atau mungkin ada teman-teman yang komplain ini ABCD, nah itu berarti komplain, nah itu harus segera diselesaikan kalau ada hal-hal seperti itu. Jangan berlarut-larut ya. Contoh pernah kayak kejadian ya, salah satu contoh yang kecil saja, pernah kejadian tiba-tiba salah satu tim kita minta pulang tanpa ada alasan, dia nangis, dia minta pulang, nggak taunya apa, cuman karena saling bercanda berlebihan. Ya akhirnya kita kumpulin, ketahuan cuma bercanda doang, akhirnya makin mengerucut, ternyata yang punya problem satu orang. Gara-gara diputusin ceweknya, akhirnya dia ngamuk ke yang lain. Nah itu kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus cepat diselesaikan, karena itu akan merusak kerja tim. Gitu. Baik, dan pertanyaan pun sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Taufik telah menjawab semua pertanyaan yang kami sediakan, dan kami pun semua merasa puas dengan jawaban yang telah Bapak Taufik sampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita tutup wawancara ini dengan mengucapkan ayat alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Taufik. Sama-sama, kita juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman mahasiswa. Iya. Tetap semangat, gas belajar. Baik Pak, udah ya. Terima kasih Bapak ya.